Lanjut mengenai pemangkasan anggaran ini, kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang, yang saat ini berada di gedung DPR Jakarta. Desi, bagaimana sebenarnya skema dan juga apa saja yang akan benar-benar terdampak atas efisiensi anggaran ini? Ya, Sasha, betul sekali kalau tadi dilakukan rapat yang bisa disebutkan bahwa cukup mendadak dilakukan antara pimpinan DPR, Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama Mensesnek Prasetyo Hadi dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani dilakukan pada sekitar pukul 10.30 tadi yang ingin menanggapi tentang kesimpang siuran yang timbul dari adanya atau dampak dari Inpres atau Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang memangkas anggaran sebesar 309 triliun rupiah di tahun 2025. Di mana kalau selama 2 hari belakangan ini itu sudah ada rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat yang dilakukan antara pemerintah dengan DPR di setiap komisi bersama dengan kementerian, lembaga dan juga badan, itu menghasilkan banyak sekali keterkejutan seperti itu ya, di mana kita tahu perjalanan dinas yang dipangkas hingga lebih dari 50%, kemudian seminar, pemotongan anggaran ATK atau alat tulis kantor, kemudian juga berpengaruh kepada penyediaan mobil dinas ataupun juga dengan beberapa program kerja yang sudah mereka tanamkan atau sudah mereka patenkan untuk bisa dilaksanakan di tahun ini. Itu ada 1-2 hal yang harus digeser atau ditunda atau dikurangi karena adanya dampak efisiensi. Nah, karena adanya kesimpang siuran termasuk juga yang timbul dari informasi bahwa pemotongan anggaran itu akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja pada tenaga kerja honorer di lingkungan kementerian lembaga. Pada hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad menekankan bahwa tidak ada putusan hubungan kerja pada tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga manapun, dan nantinya akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efisiensi di kementerian dan lembaga agar tidak mempengaruhi belanja bagi tenaga honorer dan tetap melakukan pelayanan publik dengan baik. Kemudian juga tadi ada kesimpang siuran mungkin yang muncul di luar sana tentang adanya penerimaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, di mana yang dikhawatirkan adalah dengan adanya pemotongan anggaran di pendidikan itu bisa mempengaruhi penerimaan beasiswa KIP. Namun tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa tidak ada dilakukan pemotongan maupun pengurangan dari penerima beasiswa KIP yang tercatat ada sebesar 1.040.000 mahasiswa penerima beasiswa. Dari jumlah anggaran di tahun 2025 yang sebesar 14,7 triliun rupiah di tahun 2025 ini, itu ditekankan bahwa tidak ada pemotongan atau pengurangan sama sekali. Begitu juga berlaku bagi beasiswa penerima beasiswa lain, maksud kami seperti pada 40.000 beasiswa penerima LPDP dan beasiswa pendidikan Indonesia serta beasiswa Indonesia Bangkit yang tetap berjalan seperti bagaimana mestinya dan sesuai kontrak yang sudah dilakukan atau sudah berjalan. Poin lainnya juga yang tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tentang adanya bantuan operasional bagi perguruan tinggi, di mana dengan adanya efisiensi yang dilakukan di sisi perjalanan dinas yang dikurangi, kemudian juga seminar, kegiatan seremonial, dan juga pengurangan anggaran alat tulis kantor, itu memang kita pahami bahwa telah mempengaruhi dari terdampak mempengaruhi kegiatan dari perguruan tinggi yang ada. Dan untuk agar ditekankan lagi oleh Menteri Keuangan agar dampak dari efisiensi atau pemotongan anggaran tersebut tidak mempengaruhi uang kuliah tunggal atau UKT bagi para mahasiswa di tahun ajaran 2024-2025 ini. Kita belum tahu, tadi belum mendapatkan penegasan lebih lanjut apakah nanti di tahun ajaran 2025 atau 2026 itu pada Juni-Juli nanti itu akan mungkin terjadi perubahan UKT. Namun ditekankan tidak boleh ada kenaikan UKT di periode tahun ajaran 2024-2025 ini. Kemudian juga nanti pemerintah itu tetap akan melakukan penelitian, maksud kami dengan detail
detail mengenai anggaran operasional dari perguruan tinggi itu untuk agar mereka tetap bisa melakukan pelayanan publik serta juga bisa melakukan tugas-tugas dari perguruan tinggi sesuai dengan amanah perguruan tinggi. Kemudian juga tadi ditekankan untuk tunjangan kinerja bagi para dosen, di mana tercatat ada sekitar 97.734 dosen dari 4 kategori, Sasha, dari kategori perguruan tinggi negeri badan hukum dan perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Itu disebutkan sudah mendapatkan tunjangan kinerja dan juga remunerasi. Namun untuk kategori perguruan tinggi negeri Satker yang mencakup Satker di Kemenristek dan juga Kemendikti-Saintek serta kategori dosen PNS dan juga lembaga layanan dikti itu masih dalam tahap finalisasi peraturan presiden dan akan segera diselesaikan dalam waktu dekat untuk segera mendapatkan tunjangan kinerja dan juga remunerasi. Itu kira-kira 5 poin utama yang disampaikan dalam keterangan pers tadi pagi. Namun kami kalau melihat kembali ke dalam rapat-rapat yang sudah berlangsung kemarin, memang diputuskan bahwa bersama dengan DPR bahwa memang sama-sama untuk memahami bahwa pemotongan anggaran ini memang harus dilakukan untuk bisa mendukung program Astacita yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Seperti salah satunya Kementerian Keuangan yang harus mendapatkan pemotongan anggaran hingga 80 triliun rupiah besarnya. Tidak ada cancellation, tidak ada perubahan, semuanya harus masing-masing mendapatkan porsi untuk bisa melakukan efisiensi di tahun 2025 sebesar totalnya nanti menjadi 309 triliun rupiah. Salah satunya ada juga, namun Kementerian BUMN kemarin Erick Thohir menyampaikan di Komisi 6, Sasha, bahwa dari pemotongan anggaran mereka dari 277 triliun rupiah yang menjadi 1,169 miliar rupiah, maksud kami dari 277 miliar rupiah menjadi 169 miliar rupiah, itu Erick Thohir meminta kepada Kementerian Keuangan agar memiliki anggaran minimum di 215 miliar rupiah. Karena mereka sudah menghitung, sudah melakukan efisiensi, didapatkan bahwa anggaran operasional minimum untuk melakukan operasional kementerian dan juga tugas-tugas melayani BUMN itu minimalnya ada di 215 miliar rupiah, sehingga Kementerian BUMN masih meminta kepada Kementerian Keuangan yang dimungkinkan 1 dalam 2 bulan ke depan mendapatkan kabar apakah diterima atau tidak permintaan tersebut. Hal-hal itu yang bisa dilakukan oleh kementerian lembaga untuk bisa mendapatkan semacam keringanan, namun itu tidak semua, mungkin hanya Kementerian BUMN saja yang melakukan hal tersebut. Sisanya pasrah melakukan efisiensi dan juga pemotongan anggaran, namun tidak boleh untuk mempengaruhi atau terdampak pada tenaga honorer yang kita tahu masih banyak jumlahnya di badan, kementerian, lembaga, itu masih banyak sekali tenaga honorer yang berada di sana belum memasuki sebagai PNS. Sasha. Terima kasih Desi Aritonang, laporannya langsung dari Gedung DPR Jakarta.